Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811 225 1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan,
Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita lanjut membahas adab-adab sunnah yang harus diperhatikan ketika melakukan saum di bulan Ramadan adalah, pertama, perhatikan ketika kita akan makan sahur. Jangan anggap enteng sahur, karena di dalam sahur banyak sekali kebaikan. Nabi SAW menyatakan, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terkandung barokah. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan inilah yang membedakan saum kita dengan saum ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Mereka juga saum, diwajibkan zaman baheula. Allah menyatakan, kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Telah diwajibkan bagi kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Dulu umat Nabi Musa, kalangan Bani Israel wajib saum. Umat Nabi Isa juga wajib saum. Cuma ada beberapa perbedaan saumnya. Salah satu di antara perbedaan saum kita dengan saum ahli kitab adalah saum ahli kitab itu tidak ada syariat makan sahur. Ini salah satu pembeda. Kedua, kalau kita bukanya maghrib, kalau mereka malam setelah muncul bintang. Nabi SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara saum kita dengan saum ahlul kitab adalah makan sahur. Kita ada makan sahur, mereka tidak ada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan amat sangat dianjurkan menu, salah satu menu makan sahur adalah kurma. Kalau ada, kalau tidak ada apa saja yang ada. Tapi kalau ada kurma, ada yang lain-lain, utamakan kurma. Karena itu sebaik-baik menu sahur bagi seorang mukmin. Dari sisi apa? Dari sisi syariat. Kata Nabi SAW, ni'mas sahuril mu'min at-tamar.
sebaik-baik menu sahur orang mukmin adalah tamr, adalah kurma. Kurma yang sudah matang. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kalau tidak ada kurma, boleh makan apa saja, ya. Mau nasi, mau roti, mau bakso, mau seblak, terserah. Ini di luar pandangan medis. Kalau menurut medis ya nggak bagus seblak dipakai sahur. Tapi kalau kurma menurut syariat bagus, menurut medis juga, menurut kesehatan juga amat sangat bagus. Kalau tak ada makanan yang bisa dimakan, minimal meneguk beberapa tegukan air. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sahuru kulluhu barakah, fala tadda'u, walau an tajra'a ahadukum jur'atan min ma, fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu semuanya barokah. Jangan kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa jangan ditinggalkan? Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi salah satu keutamaan makan sahur adalah dapat solawat dari Allah dan juga para malaikatnya. Hendaklah orang-orang yang sahur meniatkan sahurnya itu pertama dalam rangka melaksanakan perintah Rasul SAW dan mengikuti sunnahnya. Itu niat kita. Kenapa kita makan sahur? Jangan hanya supaya kuat saumnya. Ya itu betul, tapi yang paling pokok melaksanakan perintah Nabi SAW dan mengikuti sunnah beliau. Beliau yang merintahkan tasahharu, bersahurlah kalian. Nah ini perintah beliau dan ada larangan fala tadda'uhu, jangan kalian tinggalkan sahur ini. Jadi kita sahur pertama mengikuti perintah dan sunnah Nabi SAW agar sahurnya itu menjadi ibadah, ya, dan ada pahala. Di sini ada ampunan dosa. Setiap kebaikan dan sahur kebaikan, ada pahala, ada pengampunan dosa. Apalagi Allah memuji, para malaikat mendoakan. Tadi salawat Allah kepada hamba artinya pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Salah satu yang dikasih salawat, yang dipuji adalah orang yang makan sahur. Adapun salawat para malaikat, doa mereka bagi orang yang sahur agar dapat ampunan dan dapat rahmat. Selama sahur malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi sahur itu mengampuni dosa selain dapat pahala. Hendaklah sahur itu diakhirkan dari waktunya. Diakhirkan itu maksudnya hampir mendekati subuh. Kalau sekarang subuh itu jam 4:30, ya jam 4 lah. Jangan sampai jam 1, jam 2 sudah sahur. Dulu zaman saya anak-anak, tinggal dengan nenek saya, jam 2 itu sudah sahur, sudah dibangunkan. Kalau jam 3 baru bangun, padahal masih jauh ke subuh. Kayaknya terlambat itu, gura-giru. Cepat, sudah jam 3. Padahal jam 3 masih lama, ya. Jam 2 sahur, 2:30 beres, tidur lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi pas sholat subuh kebablasan. Jam 8 pagi sudah kekurubukan, lapar lagi. Ini bahaya dari sahur terlalu dini. Maka Nabi SAW menganjurkan agar sahur itu diakhirkan. Dan ini termasuk sunnah para nabi sejak zaman baheula.
Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan bahwa thalathun min sunnatin nubuwah, ada 3 yang menjadi sunnah para nabi. Salah satunya adalah ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur, ya, dan menyegerakan berbuka sebagaimana nanti akan kita bahas. Jadi melakukan makan sahur dengan beberapa adab yang tadi itu termasuk sunnah-sunnah dalam melakukan saum. Jangan mentang-mentang saya mah kuat tidak sahur juga sampai maghrib nggak akan batal. Jangan mentang-mentang kuat, bukan urusan kuat tidaknya, tapi urusan ibadah. Sahur ibadah jangan ditinggalkan. Apa hukum makan sahur? Apakah wajib? Tidak. Semua ulama ijma bahwa sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi walaupun sunnah jangan diabaikan karena barokah dan manfaat yang amat sangat banyak. Inilah salah satu di antara sunnah selama saum, yaitu makan sahur. Kedua, takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Maksud menyegerakan berbuka itu bukan jam 8 sudah buka, itu mah bukan buka tapi batal. Yang namanya buka mah maghrib. Dan salah satu di antara sunnah ketika berbuka adalah bersegera. Begitu ngong adzan langsung, ya. Nah ini mah nggak perlu diajari, pasti dari sejam sebelum nage makanan teh sudah siap, sudah ditongkrongin terus nunggu adzan, red day karena jam gitu kan, radio diputer-puter ke Surabaya. Surabaya lebih dahulu daripada Bandung gitu. Nah, ada beberapa perkara. Pertama, segerakan berbuka. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitra. Manusia selalu berada dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Dalam hadis lain, salah satu di antara keutamaan segera berbuka itu adalah orang itu dicintai oleh Allah. Siapa yang paling segera berbuka lebih dicintai. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman. Ini hadis kursi. Sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Allah berfirman, inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitra. Sesungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera di dalam berbuka. Tidak ditunda-tunda. Tidak mentang-mentang saya masih kuat nanti jam 10. Enggak. Bukan urusan kuat tidaknya, tapi urusan ibadah, ya. Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika berbuka. Pertama, disunnahkan kalau ada kurma muda namanya rutob, dahulukan dengan rutob. Rutob itu kurma yang masih rada keras, warnanya kuning keemasan gitu, rangu, renyah, seperti tangkil tapi agak gede sedikit. Itu kurma muda namanya rutob. Dan itu biasanya ada pas awal panen. Bulan Juli akhir atau Agustus, September masih ada rutob. Kalau sudah masuk Oktober, November itu sudah tidak ada, kecuali rutobnya itu dimasukkan ke freezer. Jadi keras seperti es. Tapi begitu dikeluarkan beberapa jam juga sudah langsung beye, harus langsung dimakan. Sehari itu harus habis, kalau dibesokkan hancur, kalau dibesokkan jadi busuk, ya.
Tapi kalau belum dimasukkan ke kulkas, masih utuh seminggu juga kuat. Nah, ini rutob ya. Kalau tidak ada rutob, maka silakan dengan kurma yang sudah matang, yang sudah tua, yang warnanya coklat ke hitam-hitaman yang selalu kita bagi di sini kalau berbuka itu kurma yang sudah tua. Kalau tidak ada kurma, silakan dengan apapun, dengan air terlebih dahulu, lalu baru dengan makanan-makanan lain, kolak, candil. Nah, menu wajib biasanya bala-balanya, mangga tenan naon. Secara syar'i nggak apa-apa. Beda kalau secara medis, sebaiknya jangan dengan bala-bala, ya. Nah, kebanyakan orang begitu ngong adzan langsung minum. Secara medis mungkin bagus ya. Tidak apa-apa, tidak dosa, tidak haram, tidak makruh. Tapi yang paling afdol, yang paling utama kurma dulu. Kurma. Berapa biji terserah, tidak diharuskan ganjil. Kalau berbuka ya silakan berapa saja kurma, kemudian setelah itu baru minum air. Minum air yang banyak, sebotol gitu, botol yang 330 mili gitu. Atau boleh, tapi jangan lok-lok langsung sampai bunghak kalau air biasa ya. Berbeda dengan air zam-zam. Kalau air zam-zam silakan sekenyangnya dan itu akan menjadi penyembuh. Anas radhiyallahu anhu menyatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya ala rutabat. Fa illam takun rutabat fatamarat, fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Adalah Nabi SAW selalu berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa rutob. Kalau tidak ada rutob, maka dengan kurma yang tua. Kalau tidak ada rutob, tidak ada kurma, barulah beliau meneguk beberapa tegukan air. Jadi urutannya kalau ada rutob-rutob, sekarang tidak ada, sekarang bulan Maret. Iya betul Maret. Oh sudah habis sama sekali rutob tidak ada ya. Kemarin saya ke sana nggak ada rutob kecuali di freezer ya yang masih fresh ya ada. Tapi harus cepat dihabiskan. Kurma ya banyak, kurma tidak hanya di Arab, di Indonesia juga banyak diimpor ya silakan. Jadi urutannya rutob, baru kurma, baru air. Bukan air dulu. Ini sunnahnya ya. Nah, jadi rutob, kurma, baru air, baru boleh yang lain-lain. Silakan buah-buahan terlebih dahulu. Konon katanya, kata para dokter, ahli kesehatan, sangat bagus kurma ini dimakan dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C yang banyak, dengan semangka gitu ya, dengan melon, dengan jeruk dan seterusnya dipadukan dengan kurma itu sangat bagus. Lalu kata Nabi SAW dianjurkan untuk berdoa. Karena doa ketika berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya. Berkata Nabi SAW, inna lis-shaim inda fitrihi da'watan ma turadda. Sesungguhnya bagi orang yang saum ketika berbuka ada doa yang tidak akan ditolak. Lalu doa yang diajarkan adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah.
Nabi SAW apabila beliau berbuka, beliau berdoa, "Dhahaba dhama'u." Telah hilang haus. Terus wabtallatil uruqu. Telah basah tenggorokan, wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala insyaallah. Adapun doa yang sering dibaca oleh kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu ada hadisnya, ada, tapi hadisnya mursal dari Mu'adz. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kana idza aftara, Mu'adz ini dari Zahra, kalau dia berbuka, ini bukan ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Kalau umpama berbuka, dia berdoa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini yang ada. Hadis tapi mursal, ucapan sahabat. Nah, adapun yang banyak dibaca kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Sampai di sana. Itu hadisnya dhaif. Dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, tapi sanadnya dhaif. Orang ada yang nama-nama birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, birahmatika ya arhamar rahimin tidak ada nasnya, ya. Itu ada hadisnya tapi dhaif. Kalau dhaif berarti bukan dari Nabi SAW. Kita ambil yang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai ketika kita berbuka, kita ini menunggu terlebih dahulu munculnya bintang-bintang. Pas maghrib mah tidak berbuka tapi menunggu malam. Dan tanda malam itu adalah munculnya bintang-bintang dan hilangnya mega. Hilangnya apa mega teh? Ya mega. Layung bahasa Sunda namanya, sariak layung di gunung teh gening. Warna merah karena proses tenggelamnya matahari di sebelah barat, maka itu memunculkan mega merah. Begitu mega muncul, berarti itu saatnya berbuka. Ya, lihat ke arah barat. Oh, matahari sudah tidak ada aja warna merah mega, itu berarti sudah maghrib. Nah, terus mega ini muncul sampai hilang. Pas hilangnya mega menandakan datangnya waktu Isya. Maka setelah datang waktu Isya, muncul bintang-bintang dan itu sebagai tanda datangnya waktu malam. Jangan sampai berbuka itu menunggu munculnya bintang-bintang. Karena apa? Pertama, karena itu adalah waktu saum, waktu berbukanya ahlul kitab. Zaman baheula itu yang membedakan antara kita dengan mereka. Ada nggak di kalangan kaum muslimin yang seperti itu? Nggak ada. Tapi ada sekte yang dianggap muslim, yaitu orang-orang Syiah. Ya, saumnya begitu. Mereka kalau sahur itu terus azan subuh terus. Nanti kalau matahari terbit mereka baru berhenti. Bukanya itu nanti habis keluarnya bintang. Itu sama dengan ahlul kitab. Berkata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kata Nabi SAW, la yazalud dinu zahiran ma'ajalun nasul fitra li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini akan selalu zahir, nampak, menang selama manusia menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkan berbuka. Yang dimaksud dengan mengakhirkan itu adalah sampai munculnya bintang Isya, nah baru mereka itu buka. Jadi bukan nanti Isya, bukan maghrib. Itu Yahudi dan Nasrani. Di kalangan orang yang dianggap kaum muslimin, orang-orang Syiah juga berbukanya
pada saat bintang-bintang itu bermunculan. Nah, mereka mengambil dengan ayat di dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul aswad minal khaytil abyad minal fajar thumma atimus siyama ilal lail. Silakan kamu makan pada malam harinya, makan, minum sampai terbit fajar. Kalau terbit fajar sudah berhenti, thumma atimus siyama ilal lail, lalu sempurnakan saum kalian sampai malam. Dari ayat ini mereka mengambil, oh kalau sampai malam harus munculnya bintang. Mereka tidak melihat hadis-hadis Nabi SAW tentang hal itu, bahwa yang dimaksud dengan sampai malam itu adalah awal malam yang ditandai dengan tenggelamnya matahari maghrib. Maghrib itu sudah awal malam walaupun belum ada bintang. Walaupun masih agak remang-remang ada cahaya. Tapi sudah maghrib. Cahayanya dari mega merah tersebut, maka itu sudah maghrib. Yang dimaksud dengan sampai malam artinya awal malam, yaitu munculnya maghrib. Dari Abu Darda radhiyallahu an berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min akhlaqin nubuwah." 3 perkara yang termasuk akhlak kenabian. Pertama, ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur wa wad'ul yamin 'ala shimal fis shalah. 3 akhlak para nabi, pertama menyegerakan berbuka, kedua mengakhirkan sahur, yang ketiga menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri dan meletakkannya di dalam dada ketika sholat. Ya. Jadi itulah beberapa adab yang harus diperhatikan ketika sahur. Boleh nggak begitu sahur, itu tentang buka tadi bukan sahur. Boleh nggak ketika berbuka nasi padang itu sudah numpuk di depan. Ada tunjang, ada rendang, ada ayam pop, ada macam-macam. Begitu ngong Allahu Akbar, Allah langsung celebak-celebak. Boleh, tak ada larangan. Tidak haram, tidak dosa, tidak makruh, dan puasanya tetap sah. Silakan, cuma tidak memperoleh pahala sunnah berbuka dengan kurma. Jadi tidak dianggap berdosa kalau orang begitu ngong adzan langsung celebak-celebak. Yang berdosa begitu ngong adzan langsung. Jadi 5 menit sebelum adzan tuh rokok itu sudah di tangan. Ngong adzan cekes cukurmot. Jadi ngabatalan nanti dengan rokok. Ternyata baru dosa. Kenapa? Karena berbuka dengan sesuatu yang Allah haramkan. Karena itu madarat dari seluruh aspek, tinjauan aspek medis, aspek syar'i, itu semuanya madarat dan itu dilarang, diharamkan. La dharara wa la dirara, ya. Tidak boleh menimbulkan madarat ke diri sendiri dan juga kepada orang lain. Rokok itu dua-duanya ke kita madarat, ke orang lain madarat. Orang lain yang menghisap asapnya kena itu nikotinnya, kena racunnya itu ya. Bahkan rokoknya sudah selesai, itu nikotinnya, asap rokoknya nempel di wajah, di baju, terus langsung ke masjid sholat. Yang di sampingnya apa? Bau rokok ya. Keisap sama dia. Baunya, racunnya, nikotinnya masuk. Jadi perokok pasif ya. Itu madarat ke orang lain, madarat kepada diri sendiri, jelas diharamkan oleh syariat. Itulah beberapa ketentuan tentang sunnahnya sahur dan sunnahnya berbuka ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita akan sambung besok lagi dengan pembahasan yang lain. Kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kalau ada yang mau bertanya, Cung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz. Saya tahun kemarin Ustadz karena sakit 13 hari saya nggak puasa. Kemudian saya bayar pijah karena nggak kuat ya puasa. Tapi kira-kira setelah itu 1 bulan saya kuat puasa lagi. Apakah puasa saya harus diqada juga Ustadz? Itu satu. Yang keduanya, apakah sholat tarawih itu dihususkan untuk orang yang puasa atau lebih baik yang tidak puasa juga ikut tarawih Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Pak Husen, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tahun lalu sakit 13 hari. Diduga Syawal dan seterusnya karena semakin sepuh, semakin lemah, diduga tidak bisa mengqadha, akhirnya bayar fidyah. Alhamdulillah karena berobat, karena pola makan, pola hidup yang lebih bagus, ternyata kuat saum lagi gitu ya. Apa tetap harus diqadha? Iya. Kalau memang tidak memberatkan qadha. Kecuali kalau saum baru sehari sudah amruk lagi, jangan. Bayar fidyah itu bagi yang tidak mampu qadha. Sekarang begitu mampu qadha, fidyahnya gugur. Gitu. Jadi kalau umpamanya sehari saum ternyata amruk lagi, maka ya udah bayar fidyah, jangan memaksakan diri. Karena dia termasuk orang yang disebutkan ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang dimaksud wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang berat melakukan saum. Dia mampu saum tapi berbahaya. Berbahayanya bisa sakit lagi. Berbahayanya bisa kambuh lagi penyakitnya. Maka jangan memaksakan diri. Kalau tahu dengan saum lebih berbahaya akan sakit, jangan. Sebab itu dilarang oleh ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasan. Jadi kalau kita saum, kuat sih kuat dengan iman. Tapi berbahaya. Bisa sakit atau bisa sakit yang sudah sembuh, kambuh lagi atau lemes. Maka jangan dipaksakan, bayar dengan fidyah ya. Itu yang pertama. Kedua, apakah tarawih itu disyaratkan harus saum? Tidak. Kalau ada orang yang punya uzur tidak saum, karena safar, dia berbuka. Atau karena sakit, dia berbuka. Boleh enggak malamnya tarawih? Bagus, boleh. Jadi tidak ada kaitan antara saum dengan tarawih dengan keterkaitan syarat, tidak. Jadi untuk boleh tarawih tidak disyaratkan harus saum, tidak. Kalau toh tidak saum karena ada udzur syar'i, baik sakit atau safar, maka malamnya boleh tarawih. Kalau sakit, walaupun dalam keadaan duduk, berbaring, boleh tarawih. Atau safar, enggak saum, tapi malamnya pasti istirahat, tidur gitu ya. Kemudian dia melakukan tarawih, boleh, bagus. Jadi tidak disyaratkan harus saum. Kecuali kalau tidak saumnya menjadi uzur untuk tidak sholat juga, ya tidak boleh sholat. Seperti wanita haid atau nifas, tidak saum. Karena haid otomatis tidak boleh sholat tarawih karena salah satu syarat sahnya tawaf syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang haid nifas itu hadas besar tidak boleh melakukan sholat. Ya. Jadi yang sakit tidak bisa saum, tetap malamnya disyariatkan tarawih kalau mampu. Wallahu a'lam.
Ada lagi ibu-ibu kalau ada pertanyaan lempar aja ke bawah ya. Dari studio ada? Tidak ada orang ya di studio ya. Ya, kalau tidak ada cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.